Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar, apa kabar hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Nah, kali ini saya akan menjawab tugas di hari ke-17 mata saya di Bimba AIWO, yaitu mengenai kegiatan di Bimba AIWO. Nah, mengenai kegiatan yang pertama yaitu kegiatan baca-bacaan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan baca-bacaan. Kegiatan baca-bacaan adalah segala sesuatu yang berhubungan untuk menumbuhkan minat baca anak, bisa menggunakan media atau modul-modul di Bimba AIWO yang sudah dikuasai oleh anak. Jelaskan apa saja kegiatan yang termasuk dalam kegiatan baca-bacaan. Nah, yang termasuk dalam kegiatan baca-bacaan ada modul baca di Bimba AIWO, lalu ada buku cerita, buku dongeng, terus berbahasa Bimba, cerpen, ataupun komik yang bisa kita ajak anak untuk melakukan kegiatan baca-bacaan. Lalu selanjutnya, apa tujuan dari kegiatan baca-bacaan? Tujuan dari kegiatan baca-bacaan adalah agar anak senang dengan kegiatan baca-bacaan. Ketika anak senang, dia akan suka untuk mengulang kembali apa yang sudah diajarkan. Ketika anak sudah mengulang-ulang kembali, maka akan mampu. Setelah mampu, maka minat baca anak akan tumbuh dengan sendirinya. Lalu, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Nah, kegiatan baca-bacaan dilakukan oleh motivator yaitu pada saat setelah 5 menit kegiatan awal, lalu kita ajak anak untuk kegiatan baca-bacaan. Kita ajak anak untuk kegiatan baca-bacaan secara bersama-sama, lalu kita selingi nih agar anak tidak bosan. Setelah kegiatan selingan, kita arahkan lagi anak untuk bermain kegiatan baca-bacaan lagi. Setelah itu baru kegiatan akhir. Nah, kegiatan baca-bacaan itu inti dari kegiatan di Bimba. Mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama? Ya karena tujuan dari Bimba itu adalah salah satunya untuk menumbuhkan minat belajar dan minat baca anak sejak usia dini. Bagaimana agar tumbuh minat bacanya? Ya, kita kegiatan utamanya ya tentu saja baca-bacaan, karena untuk menumbuhkan minat baca anak, minat belajar anak. Jadi ya kegiatan utama baca-bacaan. Apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Yang harus dievaluasi oleh motivator, kita evaluasi afeksi dari anak, yaitu anak senang atau tidak, anak semangat atau tidak, anak suka atau tidak ketika diajak kegiatan baca-bacaan. Lalu kita evaluasi juga kognitif, kemampuan dari si anak dalam kegiatan baca-bacaan tersebut. Lalu selanjutnya, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Untuk menerapkan kegiatan baca-bacaan bersama anak, yang awal ya kita ajak anak 5 menit kegiatan awal,
Lalu kita ajak anak, misal siapa yang di sini mau pergi ke Ancol, tapi kita ini dulu, beli tiketnya dulu. Nah, kita ajak anak untuk melakukan tiket baca-bacaan yang ada di kotak baca. Kita misalkan dengan tiket ya, agar anak dikemas semenarik mungkin agar anak tertarik. Nah, setelah itu kita ini, kakak mau beli tiketnya berapa nih? Nah, kita anak biasanya akan memilih, saya mau 3, mau 5. Nah, setelah itu dibaca bareng-bareng. Lalu setelah itu tawarkan lagi, tiketnya mau nambah apa tidak, kak? Nah, kalau misalkan nambah, kalau tidak bisa kita selingi. Setelah selingi kita ajak lagi nih anak untuk membaca tiket bacaan tadi. Setelah itu ya kita jangan lupa juga evaluasi fisik dan kognitif anak. Pastikan anak senang dengan kegiatan baca-bacaan tersebut. Nah, selanjutnya, apa dampak jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Dampaknya ya minat belajar dan minat baca anak tidak tumbuh ya, karena tidak menerapkan permainan baca-bacaan. Misal kita hanya fokus di menulis atau berhitung, karena di bimbel kan memang fokus utamanya untuk menumbuhkan minat belajar dan minat baca. Jadi ya fokus utamanya adalah di baca-bacaan agar minat bacanya tumbuh. Selanjutnya ada kegiatan teori bandul. Pertanyaannya, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori bandul dan jelaskan pengertiannya. Teori bandul ini adalah bagian dari variation skill, yaitu kegiatan variasi dalam belajar. Nah, teori bandul ini adalah teori yang merupakan prioritas dari kegiatan utama di bimbel, yaitu baca-bacaan. Seperti apa? Bandul kan ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Nah, pas di tengah itu adalah kegiatan utamanya, yaitu baca-bacaan. Nah, yang ke kanan dan ke kiri ini merupakan selingan dari kegiatan baca-bacaan. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa tujuan penerapan teori bandul? Nah, tujuannya agar anak tetap semangat, ceria, tidak mudah bosan dalam kegiatan bermain sambil belajar di bimbel, sehingga anak akan tumbuh minat belajar dan bacanya. Karena ketika anak sudah senang dengan kegiatan bermain baca-bacaan, dikemas secara menyenangkan, anak akan suka, lalu anak akan senang mengulangi. Ketika senang mengulangi, dia akan mampu dan berdampak pada tumbuhnya minat baca. Lalu yang ketiga, kapan motivator menerapkan teori bandul? Jadi sepanjang kegiatan inti dari bermain sambil belajar di bimbel. Nah, di awal kan 5 menit, di akhir 5 menit. Nah, pada kegiatan inti ini kita menerapkan teori bandul. Lalu 4, bagaimana cara menerapkan teori bandul? Nah, cara menerapkannya yaitu motivator mengarahkan anak untuk main baca-bacaan bersama-sama dengan cara yang menyenangkan sesuai kemampuan anak. Nah, setelah pertama-tama kan kegiatan 5 menit awal itu, lalu kita ajak anak, siapa yang mau ikutan guru beli tiket?
gitu. Misal seperti itu ya, coba mau beli tiket berapa nih, siapa yang mau beli tiket 5 atau berapa gitu kan, kita ajak anak untuk mengambil tiketnya di kotak baca, lalu anak membaca secara bersama-sama. Mereka seolah-olah kayak seperti lomba ya, karena ketika bersama-sama anak biasanya akan lebih semangat. Kita lihat sebagai motivator, lihat ekspresi anak, apakah senang atau tidak, semangat atau tidak dalam melakukan kegiatan baca-baca tersebut. Lalu kita motivator membimbing anak untuk melakukan kegiatan selingan agar anak tidak bosan. Durasinya juga tidak terlalu lama. Setelah itu kita kembali lagi ajak anak untuk melakukan kegiatan baca-bacaan yang sudah dikuasai anak. Jangan lupa juga evaluasi afeksi dan kognitif dari anak. Kita juga beri reward pada anak. Jangan lupa agar anak merasa dihargai, agar anak tetap semangat selama melakukan kegiatan bermain dan bermain sambil belajar baca-bacaan. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Ya, ketika tidak menerapkan teori jam bandul, ya tujuan dari membimbing minat belajar dan baca anak kurang maksimal, tidak tercapai dengan baik karena tidak diterapkan ya. Di sini kan tujuannya untuk menumbuhkan minat belajar anak. Ketika diterapkan ya tujuannya tidak tercapai. Nah, bagaimana agar tujuan yang tercapai? Ya, kita harus ingat dengan paradigma Bimba dan metode Bimba. Apa dampak jika motivator tidak menerapkan teori bandul? Dampaknya, ketika tidak menerapkan teori bandul, anak akan merasa bahwa belajar ini adalah beban. Lalu anak akan terpaksa cepat bosan, tidak mau mengulang kegiatan baca-bacaan yang sudah coba di Bimba. Lalu anak akan lebih suka dengan bermain game daripada bermain sambil belajar di Bimba. Anak akan malas belajar, lalu anak akan menjadi generasi yang benci dengan belajar. Ketika anak sudah benci, maka minat belajar dan minat baca anak tidak tumbuh dengan baik, tidak berkembang, yaitu anak jadi tidak suka belajar, tidak suka nantinya akan menjadi anak yang tidak suka menjadi pembelajar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.